warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Totia Husna dengan NIM 2599188. Hari ini saya akan melakukan wawancara atau ngobrol santai bersama teman saya Aztia Zahra. Jadi materi yang saya angkat di sini tentang lika-liku kehidupan di masa pandemi, yaitu mungkin bisa dampak positif atau negatifnya gitu. Jadi sini saya akan bicara dengan teman saya Ezi. Jadi sekarang ini kan kita lagi menghadapi yang namanya virus corona gitu kan. Jadi apa pendapat Ezi mengenai virus corona yang terjadi saat ini gitu? Kita nggak boleh keluar rumah, melakukan apa-apa, melakukan aktivitas itu di rumah, baik itu ibadah, belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi apa sih dampaknya ke kehidupan Ezi gitu? Sedih nggak sih Ezi dengan adanya COVID-19 ini? Dibilang sedih, tentunya pasti sedih karena banyak aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang ditunda atau ditiadakan. Kalau ditunda seperti perpisahan, kan kami berdua angkatan corona. Ya. Jadi yang dulu katanya perpisahan ada karena corona ditunda dan pada akhirnya kita tamat nggak jadi perpisahan. Terus masalah UN. Karena adanya corona, mau gak mau UN ditiadakan di angkatan 2020 dan kami lulus melalui yang dibilang orang lulus melalui jalur corona. Yang ijazah kami pun gak ada, diganti dengan SKL. Tadi kan kata Ezi kan tadi gara-gara virus corona ini UN nggak jadi, dihentikan sama Kementerian Pendidikan. Yeah. Terus perpisahan juga nggak jadi karena nggak boleh, karena kita wajib di rumah. Terus udah beli baju juga, udah sewa make up, udah bayar DP, jadi semuanya itu nggak bisa karena virus corona ini ya. Terus kan virus corona ini juga menyebabkan kita kan satu angkatan nih, angkatan corona 2020, terus mau daftar kuliah. Terus bagaimana pendaftarannya? Pasti online kan pendaftarannya. Apakah ada kendala dengan pendaftaran online tersebut? Kalau dimulai dari pendaftaran kuliah tentunya pasti ada kayak seperti UTBK yang aturannya bulan Juli, awal Juli diundur jadi akhir Juli. Itu karena UTBK, karena ketatnya protokol kesehatan. Yang dimana misalnya kita harus tetap bersepeda, kayak harus selalu membawa masker, hand sanitizer, kalau perlu pakai face shield gitu kan. Terus yang jarak kita antara teman 1,5 meter itu direnggangin gitu, kayak misalnya ini dia ada orang, terus nih ada orang gitu. Terus Bisain. Jadwal sesi kita kan biasanya jadwal sesi kan dekat-dekat. Sekarang dijauhin, misalnya dari jam 9 sampai jam 11, dan nanti lanjut dari jam 12 lagi kan. Jadi kayak mungkin karena karena mensterilkan ruangan yang udah dipakai gitu. Bener juga sih, juga kayak gitu kan. Itu ujiannya kan juga di UNP. Jadi ujian UNP itu masuknya satu. Iya, harus cek suhu. Cek suhu. Terus sama pendaftaran online tuh kayak kan banyak pendaftaran online, ngisi ini, ngisi itu gitu. Nggak ada kendala gitu. Kalau alhamdulillah sejauh ini saya tidak ada kendala karena internet saya cukup di rumah. Saya juga alhamdulillah memakai wifi. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang sulit menjangkau sinyal, itu kendalanya gitu. Nah juga sih, Tia juga sama, alhamdulillah di sini atau di rumah Tia itu alhamdulillah pakai wifi gitu, dan tidak ada kendala sama sekali, dan misi dan alhamdulillah lancar saja gitu. Terus udah daftar nih, terus udah keluar hasilnya tuh, udah kuliah. Terus kuliahnya juga daring kan, online. Terus bagaimana perasaan kuliah daring? Perasaannya mulai dari PKKMB kan, kalau kata orang PKKMB itu lebih asik langsung kan, merasakan sensasi gimana jadi junior, interaksi sama senior. Kalau di laptop kurang bisa mengenal sifat asli teman-teman, kayak kurang bisa mengenal lingkungan kampus. Kalau masalah kuliahnya ya susah karena baru kuliah udah dikasih tugas, mungkin karena jadwal mepet kali ya. Terus dan ya balik ke teman-teman yang gak ada sinyal, mereka yang sulit menjangkau sinyal, mereka terpaksa nggak hadir kuliah. Ya dosen juga harus memahami gitu. Benar juga sih, yang PKKMB itu kan lebih asiknya kan kayak kita tuh bertemu secara langsung, face to face. Gimana sih gitu kan. ospek langsung kuliah tuh? Kita tahun ini emang nggak merasakan kayak gitu. Coba kita semua korban dari dampak. Terus PKKMB dari yang Tia lihat tuh
kayak nggak ada, kita nggak serius gitu mengikutinya. Iya, Bener nggak sih? Kayak main-main gitu. Iya benar, main-main. Karena dari Terus kali ya. mungkin kayak bapak tuh bicara gitu, jadi kita kayak ngantuk, kayak banyak lah, Dan banyak gitu. iya, dan Banyak gitu. kalau misalnya dari ini sedangkan tetap muka aja sulit masuk ilmu, apalagi daring Iya, kan. itu daring. Benar juga sih, kalau di sedangkan kita bertemu langsung yang offline aja susah untuk menangkap iya. ya kan. Apalagi yang Secara tetap daring, muka. apalagi kita tuh, apalagi Tiah nih, Tiah kan masuk jurusan anak IPS dari anak IPA gitu, nak ngerti. Harus mulai dari awal kan. Iya, akuntansi itu bener-bener kayak pelajaran anak IPS yang udah di PS kan ngambil jurusan tuh itu bisa gitu. Iya. Jangan Tiah harus belajar dari nol Dari lagi nol. gitu, karena ini juga daring, melakukan daring, nah itu tuh sulit untuk sulit juga sih untuk memahami itu tuh. Sulit untuk beradaptasi. Iya, beradaptasi jadi itu tuh. Terus kalau misalnya di daring ini disiplin nggak sih malah untuk kuliah nih? Kalau disiplin kadang-kadang nggak, karena kan kita sering ketiduran paginya, tapi dosen ngasih dispensasi waktu 10 menit. Kalau misalnya lewat dibikin alfa. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ada sinyal dikasih dispensasi waktu mungkin lebih dari 10 menit, 15 menit, 20 menit gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah dosennya harus bisa mengerti keadaan murid mahasiswanya. Ya benar dia sih. Karena nggak semua itu mahasiswa itu mungkin yang di kampung. Iya. Di kampung tuh Kayak yang nggak bagus kayak ya. ada di Mentawai gitu kan. Iya. Mentawai kan harus pergi ke kota dulu untuk cari sinyal gitu. Bener. Kadang-kadang mahasiswa kalau misalnya kuliah daring tuh itu sih kendalanya. Kadang ada yang disiplin, ada yang enggak gitu. Contohnya Adet ya. Contohnya kan kayak Adet ya. Dia kuliah. Adet dia absennya dia jam 7. Iya. Jam 7 tuh dia bangun jam 8 gitu. Beneran dia bangun jam 8. Bangun jam 8, terus nanti absen, nanti tiba-tiba keluar namanya di grup. Enggak absen itu. Pokoknya kan kayak nggak disiplin, kayak nggak berasa sekolah gitu, nggak berasa kayak main-main aja gitu. Main isi absen dan nanti perhatiin materi. Iya. Dan nanti main nonton TV lah ya. Gitu. Dimatikan kamera terus main HP Ya, kan. jadi itu Oke. Itu kan dari segi kita sebagai mahasiswa menjalani proses mulai dari tamat secara online, terus sampai masuk kuliah secara online gitu. Iya. Terus dari sudut pandang Ezi melihat masyarakat kan, di TV kan banyak orang yang di PHK dari perusahaan gitu. Terus pokoknya banyak pengangguran lah gitu. Gimana menurut Ezi, kenapa Ezi? Pastinya kayak ada rasa sedih karena kita kan nggak tahu mereka itu tulang punggung keluarga atau gimana ya, aturannya mereka bisa menghidupi keluarga mereka, bisa menyekolahkan anak mereka, jadi putus ekonominya karena corona tersebut. Ya kalau mau disalahin, siapa yang mau disalahin kan? Yang pihak perusahaan mungkin juga nggak tega PHK karyawannya, tapi ini karena korban, kita semua korban dari corona ini. Iya. Ya juga sih, karena nggak tahu sih siapa yang mau disalahin dari dampak dari corona ini, karena semua orang merasakan dampaknya gitu. COVID-19 ini kan pemerintah melakukan pencegahan dengan semua warga masyarakat Indonesia ini untuk tidak keluar rumah, atau sering juga dinamakan lockdown selama beberapa bulan atau tergantung daerah masing-masing kan. Jadi pendapat Ezi bagaimana dengan lockdown tersebut gitu? Pendapat saya, lockdown itu memiliki dua sisi, ada sisi keuntungannya, ada sisi kerugiannya. Kalau sisi keuntungannya, tentunya kita menolong pemerintah untuk memutus penyebaran anti corona. Itu kan untuk kita juga, untuk agar kita mengurangi angka kematian dari virus tersebut. Kalau kerugiannya, masih keuntungannya kita bisa akrab dengan orang tua yang dulunya punya aktivitas masing-masing, yang misalnya orang tua kita bekerja, kita kuliah atau sekolah, yang jarang berkumpul karena lockdown ini jadi sering berkumpul. Terus kalau kerugiannya tentunya kita jadi sulit bertemu teman-teman. Walaupun misalnya kita dekat nih, untuk bertemu pun kita masih waspada kan, karena corona tersebut. Takut gitu Ya, kan, takut virusnya nyebar. Iya, walaupun misalnya kita dekat gitu. Benar banget sih Ji, kita setuju dengan Ezi, karena sisi virus corona ini kan juga berdampak pada sisi baiknya dari kehidupan kita gitu. Misalnya kayak Tiah pulang dulu pas SMA tuh, Tiah pulang ke rumah tuh cuman bisa sekedar kayak
numpang Numpang tidur, sama pulang dari jam 9 malam, terus nanti kerja masing-masing. Papa Tia pulang karena jam 5 tuh nanti siap sholat, sholat isya, sholat maghrib, isya, tuh nanti langsung masuk kamar dia tidur, Mama Tia nonton. Pokoknya kan masuk kerja masing-masing gitu, kayak gitu kita selalu setiap hari. Terus kalau virus corona nih kan kita lebih diam di rumah, dia punya banyak kegiatan dengan adik gitu. Dan dia juga merasakan kayak dulu benar-benar dia nggak dekat sama adik Tia beneran, nggak dekat sama adik Tia, yang apalagi yang kecil sampai dia nggak tahu Tia kepala kakaknya gitu, nggak tahu. Terus gara-gara corona nih lebih dekat, lebih sering main sama dia, jadi dia lebih tahu sama Tia. Terus sama yang adik lagi yang lainnya nggak dekat juga. Terus gara virus corona ini mereka lebih kayak curhat sama tentang kehidupannya, tentang ini itu gitu. Jadi kayak ada sih rasa dari atau manfaat dari virus corona ini gitu. Hal demikian kan sama kayak dia rasakan gitu kan. Terus juga ada kayak kata Izzy kan nggak bisa bertemu teman, benar juga sih nggak bisa bertemu teman karena kan kita kan tetangga juga kan. Kadang-kadang jarang juga ketemu gitu. Benar juga kayak Izzy, benar juga kata Izzy. Teman-teman sekolah pun Izzy juga nggak temu kan? Iya, jarang karena kita kan waspada, kita harus membantu pemerintah untuk memutus ini, jadi ya mau nggak mau kita harus di rumah. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari percakapan tadi berdua tadi itu, kesimpulannya tuh virus corona yang kita hadapi sekarang ini, walaupun memberikan dampak negatif kepada kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bertemu teman, terus ada juga kayak kuliahnya online, terus dengan secara daring, tapi kuliah online ini nggak disiplin kita dalam melakukannya, nggak sama kayak seperti kuliah offline gitu, pelajaran juga nggak nangkep gitu. Tapi ada juga sisi baik dari virus corona ini, seperti kayak kita lebih banyak waktu untuk keluarga gitu, yang dulunya mungkin kita sering nggak ada waktu untuk keluarga, sekarang lebih sering mungkin melakukan aktivitas bersama. Terus kita juga punya banyak kreativitas. Benar juga, punya banyak kreativitas yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Jadi itu sih kesimpulannya, ada sisi positif juga sisi negatifnya. Jadi itulah sedikit wawancara saya bersama teman saya Azlia Zahra tentang virus corona, pendapat kami tentang virus corona. Dimaafkan. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.